Halo, salam kenal. Dari saya Reski Fredo Tarion dengan NIM 69 2019 079. Di video ini saya akan melaporkan tentang hasil analisa riset pasar board game. Masuk ke slide yang pertama, kita akan membahas tentang pengumpulan data internet. Untuk kebutuhan data dan sumber data, ya diambil itu adalah data sekunder yang source datanya berasal dari artikel. Untuk hasil data sekunder itu akan membahas tentang perusahaan sejenis, lalu ada tren genre, gameplay, tema, ada juga harga produk, referensi produk, promosi, dan juga distribusi. Untuk perusahaan sejenis yang diambil adalah perusahaan pertama itu ada Manikmaya Games. Manikmaya Games ini merupakan sebuah perusahaan yang adalah sebuah penerbitan board game dari negara Indonesia yang mulai menampilkan banyak game di mana memanjakan pemain dengan tema dan konten Indonesia. Board game ini diharapkan untuk menjadi sebuah media yang ampuh untuk membungkan orang-orang. Oleh karena itu, diharapkan bisa memperkenalkan keindahan Indonesia melalui permainan yang dihadirkan. Lalu ada juga perusahaan yang kedua yaitu Home Pimpa Games. Home Pimpa Games ini adalah penerbit dan pengembang board game dan juga card game yang fokus pada konten Nusantara dan nilai baik Indonesia. Bergerak sebagai publisher dan juga store, Home Pimpa Games juga mencoba merealisasikan ide-ide kreatif para game designer dan game developer agar dapat dinikmati oleh para seluruh lapisan masyarakat. Untuk tren genre, gameplay, dan tema untuk saat ini dilansir dari rilis pers yang dikeluarkan oleh Freihelm Mars Verlag. Dalam kurung itu ada I.O. dari Essen Spiel. Ada 3 genre board game yang sedang menjadi tren. Yang pertama adalah game kooperatif, yang kedua adalah game word card placement, dan yang ketiga game yang bergenre party. Game kooperatif ini adalah game yang bertujuan untuk menyatukan pemain dalam satu tujuan untuk mencapai suatu kemenangan. Sedangkan game worker placement ini adalah suatu game yang menggunakan bidak atau catur yang digerakkan untuk menghasilkan sebuah sumber atau aksi. Sedangkan game party ini adalah game yang permainannya dilakukan secara bersama-sama dengan ke karya kacar kerjanya sedikit rumit tapi cukup menyenangkan. Untuk gameplay di board game itu dapat disesuaikan dengan target usia dan konsumen. Jadi semakin muda umur pemain, maka gameplay akan sederhana. Contohnya ditujukan untuk anak-anak yang berusia 4 sampai 11 tahun yang pokoknya masih berada di bangku sekolah dasar. Sebaliknya juga untuk target konsumen yang semakin tua umurnya, maka gameplaynya akan disajikan lebih kompleks. Untuk tema sendiri sering dibawakan oleh karya perusahaan lokal dengan mengusung konten tentang keindahan Indonesia. Misalnya seperti tadi dari perusahaan Manikmaya Games dan Home Pimpa Games. Untuk referensi produk lokal ada 2 di sini satu dari Manikmaya Games dan satunya dari Home Pimpa Games. Dua game ini merupakan game edukasi. Yang game Manikmaya yaitu adalah Aquatico yang merupakan game yang menggunakan papan. Sedangkan untuk Mad Cat dari Home Pimpa Games merupakan game yang berupa berbasis kartu atau card game. Untuk harga produk, terdapat board game yang harganya cukup mahal. Hal itu dikarenakan merupakan game yang diimpor sehingga ditambahkan biaya tambahan.
Namun terdapat beberapa board game yang harganya mudah dijangkau dengan kisaran harga di bawah 50.000 sampai 500.000 atau bahkan lebih. Harga produk tergantung pada beberapa hal yang berpengaruh, misalnya dari material atau bahannya, lalu ada juga komponen gamenya itu seperti apa, chip, dadu, bidaknya, ada papannya, dan lain-lain. Lalu juga desainnya juga berpengaruh dan juga kualitas dan lain-lain. Untuk promosi board game biasanya produsen-produsen atau perusahaan-perusahaan akan biasanya menggunakan sosmed yang sering populer untuk ditunjukkan dalam me- menye- mempromosi produk-produk mereka, misalnya dari uh, Facebook, ada juga Instagram yang sudah memiliki fitur tentang promosi produk-produk dan lain-lain, dan juga bisa lewat situs-situs yang telah disediakan seperti Board Game Geek dan juga ada Play It. Contoh-contohnya seperti itu. Kemudian ada juga distribusi. Distribusi ini bisa biasanya dilakukan tidak secara partisipasi, misalnya dijual lewat e-commerce. E-commerce ini bisa berupa contoh seperti eBay, lalu ada juga Tokopedia dan Shopee. Itu adalah pengumpulan data internet, semuanya dari data sekunder. Lalu untuk pembahasan berikutnya yaitu kuesioner. Kuesioner ini merupakan data primer yang telah dibagikan seminggu sebelum pembuatan, ya, sebelum pembuatan laporan ini. Untuk kuesionernya itu berupa pertanyaan. Pertanyaan ini menghasilkan 51 responden yang hasilnya cukup memuaskan, dengan target responden berupa orang tua yang memiliki anak usia 4 sampai 11 tahun. Dengan dunia sekarang yang sedang mengalami pandemik, sehingga pembelajaran dipindahkan dari luring ke daring, membuat kita yang berproses dalam dunia pendidikan harus selalu didampingi oleh gadget, dan itu membuat kita sering kali terdapat kecanduan karena menggunakan gadget, terutama apalagi untuk anak-anak. Sehingga kuesioner ini dibagikan dalam upaya untuk memberikan upaya penanganan terhadap ketergantungan gadget, dan bisa menjadi game edukasi, memberikan game edukasi untuk anak-anak usia dini atau yang masih berada di bangku sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang dicantumkan dalam laporan ini yang menurut saya penting. Yang pertama itu, upaya apa yang pernah Anda lakukan supaya anak Anda dapat belajar sambil bermain game, namun tidak kecanduan? Dari 51 responden, banyak yang memilih, sebagian memilih menegur, namun ada juga yang memilih memberikan permainan dengan media lain yang lebih beredukasi. Ini memberikan peluang bagi board game supaya bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Lalu pertanyaan berikutnya, ada juga kegiatan apa yang paling sering Anda lakukan pada saat waktu senggang bersama anak Anda selama masa pandemi? Banyak orang tua yang memilih mengajak belajar bersama. Ini sudah merupakan poin yang cukup untuk memberikan peluang besar bagi board game untuk bisa memberikan suatu manfaat tersendiri selain bermain, juga bisa sambil belajar. Lalu ada pertanyaan berikutnya, yaitu berapa lama anak Anda bermain dalam kurun waktu selama 1 hari? Banyak orang tua yang memilih antara 1 jam sampai 2 jam, sehingga kita sebagai
desainer atau developer ya diwajibkan untuk bisa memaksimalkan uh, produk board game supaya waktu dalam permainan board game itu bisa dipakai beberapa kali dalam waktu yang biasa anak bermain. Lalu ada juga pertanyaan berikutnya tentang berapa sering anak Anda meluangkan waktu untuk dapat bermain, Anda meluangkan waktu bersama anak Anda bermain. Banyak yang memilih setiap hari. Mungkin karena keadaan yang sekarang ini. Lalu ada juga pertanyaan berikutnya tentang apakah Anda pernah mempertimbangkan memberi mainan berupa permainan papan dalam mendukung edukasi bagi anak Anda? Menurut beberapa responden, mereka pernah memikirkan hal tersebut. Itu merupakan suatu dorongan bagi kami untuk bisa membentuk atau menciptakan produk game. Lalu juga ada pertanyaan berikutnya yang menurut saya penting, apakah Anda tertarik untuk membeli board game untuk mendukung edukasi bagi anak Anda? Banyak yang membeli ya, sehingga memberikan responden yaitu 80%. Lalu dari board game di atas, menurut Anda aspek yang penting untuk dikembangkan dan dimasukkan ke dalam game? Yang dimasukkan itu adalah sebuah game yang sangat jadul yang sudah biasa orang banyak tahu, yaitu ular tangga. Dan orang tua menuntut akan aspek yang perlu dimasukkan, yaitu kemampuan berpikir. Lalu pertanyaan berikutnya ada, bila Anda memilih board game, siapa yang akan memainkannya? Banyak responden yang memilih untuk bisa dapat board game itu bisa lebih ditekankan untuk dapat anak dengan orang tua bisa lebih dekat, bisa bermain bersama gitu. Lalu kemudian faktor apa yang sering diperhatikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membeli mainan anak? Banyak orang tua memilih faktor pertama adalah manfaat permainan. Begitu juga dengan faktor kedua. Namun di sisi lain juga ada beberapa persen yang memilih tentang jenis permainan dan kesesuaian permainan berdasarkan usia mereka. Demikianlah hasil laporan tentang analisa pasar board game. Itu merupakan suatu dorongan dan peluang yang secara real time yang telah ditunjukkan lewat kuesioner, sehingga dalam pembentukan perusahaan yang akan dilakukan ini bisa membuat peluang tersendiri dalam menghasilkan beberapa karya-karya board game yang lebih beredukasi dalam menunjang anak-anak di masa pandemi ini. Demikianlah hasil laporannya. Terima kasih.